bertemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Kali ini ada yang beda karena aku mau bawa asisten nih. Karena video yang mau aku buat kali ini adalah bagaimana mengajarkan teknik massage ya. Di terapi bicara, kebanyakan terapis akan memberikan massage terlebih dahulu kalau memang kondisi anaknya ada apa ya namanya ya, kaku ya, motorik, orang motornya ini agak kaku karena kebanyakan problemnya mereka adalah di sini ya, kesulitan untuk mengucapkan sesuatu atau menyebutkan sesuatu karena di sininya juga kurang apa namanya gitu ya, lentur gitu kali ya. Karena untuk makan aja kadang-kadang masih suka milih ya. Nah ini buat evaluasi juga nih buat kita nih, kalau misalnya anak udah tahapannya makan ke yang tekstur lebih keras, ya nggak apa-apa dinaikkan teksturnya ya, jangan takut. Kalau udah usianya 1 tahun itu udah makan nasi seperti biasa ya, sama dengan menu dewasa, cuman mungkin lebih lembek dikit gitu ya. Jadi nggak usah bubur terus, oke? Kenapa? Karena akan membantu anak tersebut mengunyah. Mengunyah itu adalah salah satu latihan dasar sehingga dia memiliki kematangan dalam oral motornya supaya dia bisa mampu menirukan gitu. Nah, kali ini aku mau kasih tahu caranya supaya massage-nya itu nggak cuma diberikan saat terapi doang gitu, dan nggak cuma dilakukan oleh terapisnya kan. Kalau dilakukan oleh terapis sedangkan terapinya cuma 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, nanti lama progresnya. Tapi kalau kita tahu caranya, maka kita bisa lakukan di rumah setiap hari, bahkan bisa 2 kali sehari, saat anak baru mandi atau saat anak main sebelum tidur gitu ya. Dan untuk massage-nya kita bisa pakai apa saja yang ada di rumah untuk membantu agar licin dan tidak kasar ya. Kita bisa pakai minyak zaitun, olive oil, bisa pakai baby oil, bisa pakai hand body, bisa pakai apa lagi, minyak kelapa, bebas lah ya. Intinya nggak sakit nanti pada saat kita pijat. Oke, waktunya kesini, kita mau latihan. Oke, perkenalan dulu, halo gitu ya. Nah, yang akan kita pijat sebenarnya areanya itu nggak banyak ya, cuman di daerah sebelah sini, pipi sini, kemudian dari daerah sini, dagu sini ke atas ya, kemudian dari sini nih tulang pipi ya, kemudian dari bawah hidung ke bawah dagu. Oke ya. Untuk tahapan pertama, oke, ini minyaknya mana tadi Kak? Ngambilin ya. Kita pakai minyak boleh, hand body boleh, apa aja. Oke, kita coba. Contohnya seperti ini ya, supaya nggak licin ya. Dan anaknya sambil main boleh. Jadi kalau hadap-hadapan mungkin anaknya nggak nyaman karena dilihat, kita bisa sambil membelakangi seperti ini ya. Yang pertama itu adalah rasakan di bagian pipi ada tulang pipi yang seperti ini, seperti huruf U ya. Kita ikutin tulangnya. Jadi di bagian pipi ini kita pijit dari bagian dekat hidung menuju ke telinga. Oke? Kita lakukan 8 kali 1 set. Kita ulangi 2 set, artinya 16 kali ya. Seperti ini. Iya. Nah, terasa kan tulangnya seperti ini kan? Terasa ya. Itu 2 kali 8 ya, jadi 16 kali. Oke. Nah, yang berikutnya dari bawah, mana hidungmu deh? Dari bawah hidung turun ke bawah seperti ini ya. Lihat ya. Kalau anaknya tidak nyaman seperti ini, nggak usah ketawa. Kalau dia geli ya, ada yang merasa geli. Ada yang geli mungkin, kan ada yang nggak nyaman kalau ditekan seperti ini ya. Kita bisa juga tekan-tekan seperti ini ya, gini ya. Contohnya tek 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 tek. Bisa juga tek 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 gitu ya. Atau bisa juga langsung shoot seperti ini ya, dari bawah hidung ke bawah. Aku juga bisa. Nah, itu sama hitungannya ya, 8 kali 1 set. Kita berikan 2 set untuk 1 kali latihan ya. Lalu yang berikutnya dari sini nih, dari bawah dagu ya, bawa ke bagian belakang telinga ya. Nah, seperti ini.
Kalau dia risih dengan ditekan seperti ini, kita juga bisa seperti ini, lihat ya. Angkat kepalanya nak, gini. Seperti ini, ya. Kita bisa buat seperti ini. Nah, memang anaknya bakal geli, tapi kan nggak apa-apa, sambil dia main kita coba-coba lagi. Set, gitu ya. Set, gitu kan, seperti ini, ya. Pastikan sampai ke ujung sini ya, sampai ke ujung sini ya. Oke, itu aja 3 bagian itu aja kita ulangi terus menerus. Ya lagi anaknya main boleh, malam-malam boleh, pokoknya pakai aja apa aja yang ada di sekitar yang membuat anak tuh nggak kasar gitu kalau kita pencet-pencet. Nah kayak gini-gini bisa. Nah setelah itu boleh ambilin sikat giginya naik kak. Ada sikat gigi bayi yang bentuknya karet. Kita tahu ya, yang karet yang baru anak belajar sikat gigi yang bahannya ujungnya tumpul karena karet. Nah biasanya diajarkan untuk gosok bagian dalamnya mulut anak. Kebetulan yang ini memang bukan sikat gigi oral beras itu, tapi ini sikat gigi anak biasa. Tapi aku kasih sebagai gambaran ya, anggaplah ini sikat gigi karet, anggap, oke? Nah, kita akan masuk ke tahapan berikutnya. Ya, ini kan ceritanya sikat gigi karet ya. Ini itu tuh mulanya gitu. Kita bisa putar seperti ini, putar di bagian bibir ya, di bagian, jangan dibuka mulutnya, tutup. Putar set seperti itu ya, set seperti itu. Anggap ini yang sikat gigi karet ya, bukan yang bulu ya, seperti ini. Set. Kalau anaknya tidak nyaman, bisa kita pakai madu atau bisa kita pakai air dingin atau masukin ke kulkas gitu ya. Pokoknya apa aja bisa kita pakai caranya agar anaknya mau betah. Nah, ada sensasi-sensasinya juga boleh. Set seperti itu ya. Set gitu ya. Nah bisa juga pada saat Anda buka mulut di bibir atas sampai ke bawah putar, bisa. Dan di bibirnya ya, di bibir, oke? Di bibir. Nah yang berikutnya adalah kita masuk ke area dalam. Pertama kita putar sikatnya ini tapi di bagian gigi ya, bagian gigi geraham seperti ini kita masukkan, baru kita putar-putar di bagian giginya, kita gertak-gertak seperti itu ya, gigi bagian bawah. Coba nah, contoh A seperti ini, kerasa ya di sini ya, di bagian sini ya, putar A, buka mulutnya, putar kayak gitu ya, di bagian giginya ya. Kemudian yang setelah di bagian gigi ke bagian pipi, ini bagian pipi ini kita dorong nih, bagian sini dorong kayak gini, cek gitu. Kemudian sebelah sini cek gitu. Baru langit-langit atasnya angkat bagian atas. Nah kalau lidah jangan terlalu sering ya, karena bisa merusak taste budnya anak, jadi bisa indera perasanya jadi berantakan. Nanti kalau mau cukup 1 kali, tapi ambil pangkal lidahnya, pangkal lidah kayak gini loh. Dek sini sebentar nak. Pangkal lidah, jadi kayak dia muntah kayak gitu ya. Caranya buka mulutnya dari dalam sini gitu ya, gini ya, gitu aja. Congkel sekali aja gitu, oke? Itu pakai sikat gigi yang karet, oke? Kalau nggak ada sikat gigi yang karet, ada juga yang bentuknya dimasukkan ke jari, yang karet transparan, tahu ya? Nah itu juga bisa kita masukin tangannya langsung jari, karena jari kan lebih lembut daripada sikat gigi, betul ya? Jadi masukin, putar-putar seperti tadi tahapannya. Sama 8 hitungan juga, kiri dan kanan, kiri 8, kanan 8, baru bagian atas, oke? Sama bagian bawah 1 kali aja, tidak perlu berulang-ulang. Dan cari bagian pangkalnya sampai dia ngerasa gitu. Nah setelah itu kita juga bisa melakukan banyak kegiatan yang berkaitan dengan motorik mulutnya ya. Misalnya contohnya aja adalah anak-anak kita suruh berbicara di depan cermin contohnya ya, terus kita suruh dia pegang ininya, lehernya. Coba contoh ya, ikutin mama ya nak. Suaranya keluarin ya, jadi dia ngerasain getaran di sini. Ada suara di situ dia rasa kayak gitu ya. Atau bisa juga kita pakai corong atau kita pakai kertas yang digulung-gulung lalu kita bisikan langsung bisa seperti ini juga contohnya.
seperti itu contohnya ya. Kita buat berbagai macam suara untuk meningkatkan awareness-nya dia gitu, bahwa dari mulut kita bisa memproduksi suara gitu. Jadi kita bisa bikin macam-macam idenya, tergantung apa yang ada di rumah. Oke? Bisa juga dengan latihan untuk okupasi oral, itu bisa juga dengan meniup. Tiup kan banyak ya, bisa dengan meniup kapas, meniup lilin, meniup balon, atau apapun yang ada di rumah. Oke? Buatlah dari yang paling ringan dulu, baru yang paling berat ya. Bisa juga menghisap minum pakai sedotan, atau bisa juga menghirup permen, hisap permen yang ada. Tapi kalau permen kan nggak baik ya buat anak-anak ya. Kita bisa pakaikan ini aja, contohnya es krim gitu bisa. Jadi dia belajar menjilat-jilat gitu ya. Bisa apa aja kita coba pakai. Intinya adalah kita mau meningkatkan awareness di area sini, area pipi, area dagu, area bibir ya, dan bagian bawah sini. Nah, setelah itu baru masuk ke materi terapi bicara. Biasanya terapinya itu dalam tahapan awal adalah tahapan meniru ya, meniru gerakan-gerakan dulu, nggak usah menirukan untuk menyebutkan kata, tapi bisa dengan gerakan dulu. Contohnya seperti ini. Ayo, lihat mama naik ya, taruh sikat giginya, lihat, tirukan. Nah, lihat mama lagi, tutup, tirukan. Nah, tirukan. 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 Gitu ya. Dan kalau mengajarkan menirukan seperti ini memang harus ada contoh di depannya. Oke? Bisa kita pakai diri kita, wajah kita sebagai contoh, jadi duduknya berhadapan. Bisa juga dengan pakai cermin. Oke? Silakan eksplorasi lagi gerakan-gerakan lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan juga buat ibu, bapak, atau siapapun yang ada di rumah ya, untuk rutin dilakukan setiap hari. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you. Dadah.